Jadi kali ini ada pembahasan mengenai Jepang. Ya, mungkin kalian tahu beberapa anime sempat dihentikan karena kasus COVID naik lagi di Jepang ya. Tapi tampaknya pemerintah Jepang udah muak banget dengan COVID ya kan. Dan wacana soal nurunin tingkat waspada COVID kemarin itu memang beneran jadi diresmikan gitu. Ya walaupun mulai berlakunya pada tanggal 8 Mei 2023 ini, tapi pemerintah Jepang itu resmi mengklasifikasikan status COVID menjadi ke tingkat sama ya dengan flu musiman. Jadi ke depannya mulai 8 Mei itu COVID dianggap flu doang itu di Jepang. Dan ada banyak perubahan yang mana orang yang terinfeksi COVID itu nggak lagi harus isolasi dan nggak harus kantor karantina. Dan misal lu berkontak dengan pengidap COVID gitu sentuhan, ya lu juga nggak harus diisolasi juga. Dan pemerintah juga nggak akan lagi mengeluarkan keadaan darurat kalau infeksi COVID meningkat. Jadi ya kalau status COVID meningkat, ya udah berarti ya nggak ada lagi gitu liburan work from home, libur khusus COVID, perusahaan dihentikan gitu karena COVID, kerja dari rumah, ya udah tetap lanjut gitu. Dan ya restoran dan bar juga nggak akan lagi ada persingkatan waktu buka. Jadi memang nggak ada lagi perlakuan khusus buat COVID lah. Dianggap kayak penyakit biasa aja gitu. Bahkan pakai masker pun nggak wajib lagi. Dan ya begitulah kira-kira mereka akan nanggapin COVID semenjak 8 Mei 2023 nanti. Ya kalau dilihat sisi negatifnya ini bisa satu negara kena COVID ya. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya mungkin yang mereka incar itu ya kalau udah semua kena COVID satu negara dan kalau mereka sembuh ya udah mereka lebih kebal gitu dari kena COVID walaupun masih bisa kena COVID maksudnya. Tapi intinya ya gimana ya istilah ini yang mereka incar tuh herd immunity ya mungkin yang dulu istilah sering kita dengar. Tapi mereka memaksakannya dengan lebih ekstrim gitu. Jadi nggak ada lagi liburan, nggak ada lagi isolasi, kena COVID ya COVID lah situ. Yang penting lu kalaupun kena COVID ya tetap kerja. Tuntutannya ya kayak gitu. Mungkin ini mereka terpaksa melakukannya karena krisis juga di negara mereka ya. Jadi mereka udah nggak bisa lagi buat nge-afford liburan-liburan khusus COVID dan memberikan bansos mungkin ke rakyatnya. Akhirnya ya udahlah. COVID lah situ, lantak lah situ ya kan, mati sama-sama kita. Mungkin kayak gitulah kali ya. Ya ini bakal gawat kalau misalnya status COVID mungkin ada apalagi ada mutasi baru lagi dari virusnya dan lebih berbahaya dan lebih mematikan, itu bakalan gawat sih mereka. Cuman kalau memang ternyata mereka sukses membentuk herd immunity dan benar-benar mengabaikan COVID tapi masih oke aja dan baik-baik aja, ya berarti mereka bisa dibilang sebagai contoh negara yang sukses nanti dalam menangani COVID. Jadi ya intinya itulah dia, kita simak aja nanti mulai 8 Mei apakah akan chaos atau justru mereka sukses. Ya intinya kita menyimak aja deh gimana mereka dengan keputusan tersebut. Dan ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya.